Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Putri Sasmita dengan NIM 201222041. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester kurikulum pendidikan Islam di SD, SLTP, SMA, dan SMK dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rasidin SAG MAG. Di sini saya akan menjelaskan struktur kurikulum dalam kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian kurikulum Merdeka. Kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Negara Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan tujuan, isi dan materi pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kurikulum baru berbentuk protipe yang dinamakan kurikulum Merdeka. Bahwasanya kurikulum Merdeka dikembangkan menjadi kurikulum yang lebih fleksibel serta fokus pada materi dasar serta mengembangkan karakter dan kemampuan peserta didik. Pada era sekarang, sebuah kurikulum baru yakni kurikulum Merdeka yang dimaknai dengan desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dengan nyaman, tenang, tanpa adanya tekanan untuk melanjutkan bakatnya. Yang kedua, ada tujuan kurikulum Merdeka. Tujuan kurikulum yakni tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan, serta tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Sedangkan isi kurikulum berupa materi pembelajaran yang telah diprogramkan dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Merdeka Belajar berfokus pada kebebasan dan pemikiran kreatif. Dengan adanya kurikulum Merdeka, pemerintah mengharapkan peserta didik dapat berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki karena dengan kurikulum Merdeka mendapatkan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspresif, aplikatif, variatif, dan progresif. Dengan adanya perubahan kurikulum Merdeka, diperlukan kerjasama, komitmen yang kuat, kesungguhan dan implementasi nyata dari semua pihak sehingga profil pelajaran Pancasila dapat terlaksana pada peserta didik. Asumsi utama Merdeka Belajar adalah pemberian kepercayaan kepada guru sehingga guru merasa merdeka dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga ada karakteristik kurikulum Merdeka. Karakteristik kurikulum Merdeka mengalami pemulihan pembelajaran, yakni pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Fokus pada materi esensial serta memilikinya guru yang fleksibilitas dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan penyesuaian peserta didik. Keunggulan dari menerapkannya kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam, karena berfokus pada materi yang utama dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai minatnya. Untuk mengembangkan kurikulum beserta pembelajaran sesuai karakteristiknya sekolah, kurikulum Merdeka mempunyai beberapa karakteristik seperti berikut. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya proyek ini memberikan peserta didik peluang lebih dalam untuk menggali informasi secara aktif untuk mendukung kompetensi profil siswa Pancasila dan pengembangan karakter. Yang kedua, peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami kompetensi secara bertahap dan memfokuskan terhadap materi esensial. Yang ketiga, pembelajaran terdiferensiasi sehingga peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai cita-cita dan minat bakatnya sesuai dengan konteks dan muatan lokal. Ada gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajar merupakan hasil kolaborasi puluhan institusi, diantaranya yaitu Kementerian Agama, universitas, sekolah, serta lembaga pendidikan lainnya. Struktur kurikulum Merdeka berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan yang tersedia. Berikut ini merupakan struktur kurikulum Merdeka sesuai jenjang pendidikan berdasarkan aturan yang resmi dirilis oleh Kemendikbud. Yang pertama, ada struktur kurikulum Merdeka Belajar PAUD. Struktur kurikulum pada PAUD yaitu TK, RA, BA, KB, SPS, TPA, terdiri atas kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kedua, proyek penguatan profil Pancasila. Yang B, struktur kurikulum Merdeka SD, SMP, SMA, dan MI, MTS, MA. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler, 2. Proyek penguatan.
Kemudian yang C ada struktur kurikulum merdeka SMK atau MAK. Struktur kurikulum SMK atau MAK terbagi menjadi pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila. Struktur kurikulum mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran tahunan. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat mengatur pembelajaran secara fleksibel menggunakan sistem blok di mana alokasi waktu setiap minggunya tidak terlalu sama dalam satu tahun. Yang D, struktur kurikulum merdeka SDLB, SMPLB, SMALB. Struktur kurikulum SLB mengacu pada kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, baik hambatan intelektual murni maupun hambatan intelektual dengan hambatan penyerta lainnya. Untuk peserta didik kebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan struktur kurikulum umum yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang terakhir yaitu struktur kurikulum merdeka paket A, B, C. Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan terdiri mata pelajaran kelompok umum serta pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Kelompok umum memuat mata pelajaran yang sesuai mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP dan sesuai jenjang pendidikan formal dan merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua peserta didik. Kelompok pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila mencakup keterampilan okupasional, fungsional, vokasional, sikap, dan kepribadian profesional, dan jiwa wirausaha mandiri yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan kesetaraan serta berbasis profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya yaitu kurikulum merdeka adalah kurikulum baru yang lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan karakter peserta potensi peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan tidak membebani. Kurikulum ini memberi kebebasan kepada guru dan sekolah untuk berinovasi serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Ciri utamanya adalah pembelajaran berbasis proyek, materi esensial, dan pembelajaran terdiferensiasi. Struktur kurikulum disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.